Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dan serta teman-teman FKPP, para undangan yang berbahagia. Hari ini seperti disampaikan oleh pembawa acara adalah rangkaian acara Hari Ulang Tahun FKPP yang ke-45 tanggal 12 September 2023. Kami ingin mengadakan suatu temu pikiran, dialog kebangsaan. Oke. Nanti. Saya minta izin untuk menyampaikan pembukaan dengan duduk saja. Nanti mungkin diperintahkan oleh panitia suruh berdiri jalan-jalan. Mohon izin Pak, Bapak Ibu. Saya akan bicara tentang mengapa kami mengadakan dialog ini. Sejak awal reformasi tahun 1998 hingga 2002, telah dilakukan 4 kali amandemen atas Undang-Undang Dasar 45 yang telah membawa perubahan mendasar dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Dan juga perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan mendasar pasca amandemen Undang-Undang 45 ini telah menimbulkan berbagai implikasi serius dalam semua bidang kehidupan bangsa dan negara, baik dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Tentu ada implikasi positif dan juga ada implikasi negatifnya. Atau setidaknya masih menimbulkan permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari segenap bangsa Indonesia. Setelah 25 tahun reformasi berjalan dan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen diperlakukan, sudah seharusnya bangsa Indonesia berani melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus penyempurnaan atas berbagai implikasi dari amandemen tersebut. Sehubungan dengan itulah, bertepatan dengan hari jadinya yang ke-45, keluarga besar FKPPI menggagas dialog kebangsaan ini. Melalui dialog kebangsaan ini, keluarga besar FKPP memandang perlu menghimpun berbagai pemikiran para tokoh nasional guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam ikut serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dapat terwujud. Berbagai uraian di atas menjadi alasan mengapa kita harus akhirnya menyatakan harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli. Namun caranya harus dapat dan sesuai dengan substansi yang ada. Secara prinsip, sebuah negara sebagai rumah bersama adalah semua untuk semua. Tidak ada pihak yang tidak diikutsertakan. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang 45 tidak boleh merubah struktur dasar negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45. Bila mana terjadi penyimpangan, maka sebaiknya kembali ke titik awal. Dalam meninjau titik awal, kita juga harus mempelajari logika di belakang struktur Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan perubahan seyogyanya dilakukan dengan cara endemi. Kondisi bangsa Indonesia saat ini seperti sebuah cerita yang menggambarkan tentang katak dan air panas. Pak, bagaimana? Di mana dalam cerita tersebut, bila katak dimasukkan ke dalam air panas, pasti dia ngelompat keluar. Tapi bila katak dimasuk ke dalam air, baru dipanaskan secara perlahan, mungkin dia tidak akan melompat keluar. Saat api yang sangat memanaskan air yang sangat mendidih, maka katak tersebut tidak bisa melompat keluar dan tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan akan mati. Gambaran inilah
dapat dianalogikan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini bagi FKPPI, Pak. Kondisi yang seperti ini yang sudah berubah menjadi tidak terkendali, banyak orang tidak berdaya keluar dari kondisinya. Kewaspadaan adalah suatu harga dari kemerdekaan. Kewaspadaan merupakan manifestasi aktual dari kemampuan intelektual manusia, sehingga manusia dengan sadar menentukan sikapnya terhadap masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan sebagai pilihan yang baik dan benar. Dengan demikian, kewaspadaan atau lebih lanjut kami sebut sebagai kewaspadaan nasional berarti kesadaran dan kesediaan bangsa untuk melihat dengan tajam dan teliti masalah yang dihadapi secara nasional, baik bentuk kerawanan maupun ancaman, gangguan, hambatan ataupun tantangan. Dan kewaspadaan bagi kita menyebabkan kita harus mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang baik dan berbagi keselamatan, kelestarian, dan kepentingan bangsa negara. Sehubungan dengan hal tersebut, keluarga besar FKPP memandang perlu melakukan kegiatan menghimpun baik pemikiran dari tokoh nasional guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam ikut serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dialog ini diharapkan memunculkan pemikiran khususnya tentang butir-butir atau isu yang memerlukan suatu adendum lagi bagi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Khususnya tentang sistem perwakilan, sistem demokrasi Indonesia, makna ketuhanan yang Maha Esa dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, memaknai toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong. Selain itu, kita perlu untuk menselaraskan 3 fungsi Pancasila, yaitu titik temu, titik tumpu, dan Undang Dasar 45 dan titik 7 adalah garis-garis besar haluan negara, sehingga ketiganya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Juga dibutuhkan pendapat atau gagasan tentang pemilihan presiden, peran partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan tentang presidential threshold yang ditentukan dalam sidang MPR dan sistem pemilu itu sendiri. Hal terpenting juga seperti pada pasal 33 Undang-Undang 45 yang pada amandemen telah ditambahkan dengan ayat keempat. Bagaimana terlaksananya ekonomi Pancasila. Semua ini pada akhirnya menuju kepada fungsi hukum, di mana hukum adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pandangan FKPPI, yang lebih realistis adalah melakukan kaji ulang secara menyeluruh terhadap 4 kali amandemen Undang-Undang 45 dan selanjutnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli untuk selanjutnya melakukan perbaikan dengan adendum berdasarkan kajian dan pertimbangan yang komprehensif. Untuk itu, dengan segala hormat kami mengundang beberapa pakar, bapak-bapak dan ibu, tokoh nasional untuk serta menyampaikan pandangannya. Tapi sebelum kita mulai, kami meminta Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPP, Mas Ponco Sutowo untuk menyampaikan keynote speaker-nya dan juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI, Saudara Dr. Bambang Susatyo yang hari ini duduk sebagai Ketua Majelis Permusuhan Rakyat Republik Indonesia. Dan seterusnya akan kami meminta kesediaan Bapak Ibu yang akan kami bergilir untuk menyampaikan pendapatannya. Mas Ponco, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita dan selamat pagi. Yang saya hormati para narasumber, Mas Bambang Susatyo, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, Pak Kiki, Prof. Edi, Prof. Bagirmanan, Prof. Siti Zuro, Prof. Bambang Wiwarta, Prof. Yudi Latif, dan Saudara Indra Bambang Utoyo, Wakil Ketua Umum yang sekarang hari ini menjadi moderator.
peserta dialog kebangsaan yang saya hormati, segenap pengurus dan anggota FKPI yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dikaruniai kesehatan untuk bisa mengikuti dialog kebangsaan sebagai rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun FKPI yang ke-45 pada hari ini 12 September 2023. Dialog kebangsaan kali ini mengangkat tema yaitu melalui HUT ke-45 FKPI bertekad mengawal NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tekad FKPI sebagaimana tema dialog kebangsaan ini akan terus dijaga dan diperkuat. Sebagai entitas bela negara, tentu FKPI tidak bisa berdiam diri menghadapi dinamika perkembangan kebangsaan karena sesungguhnya bela negara tidak dipisahkan dengan kebangsaan. Terlebih pada saat bangsa sedang menghadapi persoalan dan masalah. Bahkan berdasar Fragile State Index 2023 yang dipublikasikan oleh The Fund and for Peace pada tanggal 14 Juni 2023, Indonesia masih dikelompokkan dalam kategori warning sebagai negara gagal. Indeks ini telah mengukur kerentanan suatu negara terhadap kondisi konflik atau perpecahan. Publikasi Fragile State Index 2023 ini sudah seharusnya menjadi alarm buat kita semua untuk menggugah kesadaran, kewaspadaan kolektif bangsa, yaitu pada saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sebagaimana selalu diingatkan oleh senior Jenderal Purnawan Wijaya Suyono almarhum, bahwa kewaspadaan adalah harga sebuah kemerdekaan. Dalam rangka menggugah kesadaran dan kewaspadaan kolektif bangsa, itulah maka dialog kebangsaan hari ini, FKPPI ingin mengajak segenap komponen bangsa untuk melakukan kontemplasi dengan kebulitan pikiran serta perhatian penuh terhadap perjalanan bangsa Indonesia setelah 25 tahun reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang 45 hasil amandemen dengan segala implikasinya terhadap kehidupan kebangsaan dan negara kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, Undang-Undang Dasar 45 yang mengalami perubahan 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002 telah membawa perubahan mendasar dalam desain ketatanegaraan dan juga dalam kehidupan bangsa, bernegara, bermasyarakat secara umum. Undang-Undang 45 hasil amandemen dinilai oleh banyak pakar telah kehilangan jiwa, spirit, dan semangat karena nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya dituangkan ke dalam pasal-pasalnya. Padahal Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai norma fundamental negara, State Fundamental Norm, yang ditulis dalam permukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam kedudukannya sebagai State Fundamental Norm, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum, reh ide, yang tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala sumber Indonesia. Oleh karena itu, bukankah Pancasila yang harus menjadi norma dasar dan sumber dasar dalam pembentukan konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45? Bangsa ini juga sepakat memfungsikan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai titik temu, Pancasila telah mempersatukan seluruh perbedaan dan kemajemukan bangsa ini untuk hidup bersama dalam bangunan keindonesiaan. Sedangkan sebagai titik tumpu, sudah seharusnya Pancasila menjiwai dan mewujud ke dalam konstitusi kita yang berisi logika, sistematika, dan struktur dasar kenegaraan kita. Dan titik tuju, Pancasila seharusnya teraktualisasi dalam haluan negara, menjadi penuntun arah pembangunan bangsa dan negara kita. Perubahan mendasar pasca amandemen 1945 telah menimbulkan beberapa implikasi serius yang dalam semua bidang kehidupan dan negara. Harus disadari, selain implikasi positif, amandemen Undang-Undang 1945 juga telah menimbulkan berbagai implikasi negatif atau setidaknya menimbulkan beberapa permasalahan serius dalam kehidupan politik ketatanegaraan.
hukum, ekonomi, sosial, bahkan pertahanan keamanan. Dalam pandangan FKP ada beberapa implikasi serius yang dapat dicatat, antara lain adalah satu, direduksinya kedudukan dan peran MPR RI sebagai rumah bersama, merepresentasi prinsip kedaulatan rakyat sekaligus lembaga perwakilan permusyawaratan seluruh kelompok dan golongan dalam masyarakat yang majemuk. Amandemen Undang-Undang 45 tidak lagi menempatkan MPR sebagai lokus perwujudan kedaulatan rakyat, locus of sovereignty. Dengan desain kelembagaan seperti itu, tentu menyisakan berbagai pertanyaan seperti lembaga perwakilan manakah yang berfungsi menyalurkan aspirasi dan kepentingan dari berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, multikultur, yang sebelumnya diwakili oleh utusan golongan yang tidak sepenuhnya bisa diwakili oleh DPR maupun DPD. Dan lembaga perwakilan mana yang berfungsi sebagai wadah musyawarah, seperti misalnya dalam menetapkan haluan negara yang berisi aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat dan daerah terhadap pembangunan nasional kita. Dua, reduksi kedudukan dan peran MPR juga ditandai dengan dihapuskannya kewenangan MPR menetapkan GBHN. Padahal sesungguhnya GBHN sangat diperlukan sebagai kaidah penuntun atau guiding principle yang berisikan arahan-arahan dasar, directive principle, bagi perencanaan pelaksanaan pembangunan nasional beratas Pancasila. Tanpa garis-garis besar haluan negara, pembangunan nasional yang seharusnya merupakan gerak maju terencana, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, justru kerap kali membuat agenda-agenda pembangunan yang lebih merespon terhadap hal-hal yang mendesak berjangka pendek dan mengabaikan persoalan-persoalan fundamental berjangka panjang. Ketiga, banyak lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang 45 belum mampu berfungsi maksimal sesuai tujuannya. Bahkan banyak lembaga-lembaga baru yang dibentuk hasil amandemen melalui dysfunctional institusi. Semakin meningkatnya praktek penyimpangan dari prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pejabat negara sendiri. Meningkatnya praktek penyimpangan dalam segi hukum ini menyebabkan pengamat hukum Lindsay menyebut Indonesia adalah Rechtsstaat in lawless state. 5. Penyimpangan dalam bidang hukum juga diikuti oleh praktek politik yang semakin tidak demokratis. Setelah 25 tahun reformasi, ternyata demokrasi masih sebatas demokrasi prosedural, bukan substansial. Masih belum mewujud sebagai demokrasi yang terkonsolidasi. Kajian Aspinall, Evan Warburton, serta Ward Baron Scott menunjukkan bahwa terjadi kemandakan demokrasi Indonesia, bahkan dinilai tidak hanya mandak, malahan mundur, from stagnation to regression. 6. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang telah melahirkan high cost politik biaya tinggi, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden, pilpres, pemilu legislatif, pileg, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada, telah menjadi sumber bahan keberlangsungan sistem demokrasi Indonesia, bahkan melatihkan praktek-praktek korup, state capture, pemburuan rente, rent seeking yang dilakukan oleh para polisi atau pejabat yang terpilih. 7. Di bidang sosial, amandemen Undang-Undang 45 telah menghadirkan kebebasan yang seringkali tanpa batas, yang antara lain menyebabkan terjadinya retrogresi atau kemunduran, bahkan pemburukan kualitas kebangsaan. Akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antar pendukung, yang menjurus terjadinya pembelahan masyarakat. Perlu dicatat, Abraham Lincoln, Gandhi, Bung Karno pernah mengingatkan bahwa bangsa yang terpecah dari dalam tidak akan bersatu diri. Nation divided against itself cannot stand. 8. Dalam bidang ekonomi juga dinilai telah menimbulkan banyak implikasi penyimpangan dari cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 45.
Banyak pengamat menilai dalam prakteknya perekonomian Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 45 semakin menjurus ke liberalisme dan kapitalisme. Sehingga dengan segala implikasinya, kecenderungan ini dapat mengancam keutuhan Indonesia sebagaimana terjadi di beberapa negara Eropa yang menetapkan sistem liberal. Tentu masih banyak implikasi amandemen Undang-Undang 45 yang perlu kita ungkap secara jujur dalam forum dialog kebangsaan ini. Saya khawatir kalau berbagai fenomena terus berlangsung, bukan tidak mungkin warning dari Fund and State and Peace melalui publikasi Fragile State Index benar-benar menjadi kenyataan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Bank Indonesia berani untuk mengevaluasi menyeluruh sekaligus penyempurnaan atas Undang-Undang 45 hasil amandemen. Evaluasi dan alternatif penyempurnaan ini diperlukan karena pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 45 adalah the living and working constitution. Dari berbagai pendapat yang berkembang, setidaknya terdapat 3 pendapat masyarakat tentang alternatif penyempurnaan 45 melalui amandemen 1999 dan 2002. Pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, seperti yang pernah dilakukan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Kedua, penyempurnaan melalui amandemen kelima atas Undang-Undang Dasar 45. Dan ketiga, melakukan kaji ulang atas amandemen 45 dan penyempurnaan melalui addendum. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 melalui amandemen kelima ini, saya yakin tidak akan selesai menjawab persoalan mendasar bangsa ini. Amandemen berikutnya terus-menerus menyusul dan berpotensi semakin menjauh dari Pancasila serta semangat logika pembentukan negara polisis nasional. Perubahan konstitusi secara terus-menerus tanpa menyertakan naskah aslinya dalam catatan perubahan sebagaimana mekanisme addendum juga berpotensi menyebabkan disorientasi karena titik awal arah perjuangan Indonesia. Dalam pandangan FKPB, alternatif ketiga adalah pilihan lebih realistis, yaitu mengaji ulang secara menyeluruh terhadap 4 kali amandemen 45. Yang kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk selanjutnya melakukan perbaikan secara addendum berdasarkan kajian dan pertimbangan yang komprehensif. Amandemen atau perbaikan Undang-Undang 45 tidak boleh merubah struktur dasar konsensus konstitusi. Karenanya dilaksanakan dengan addendum di banyak negara. Amandemen dilakukan hanya dengan mengubah dan cara menambahkan sebagian kecil konstitusi sesuai kebutuhan, namun tetap dipertahankan naskah aslinya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, terlebih dahulu sangat esensial agar bangsa Indonesia dapat melakukan reorientasi ke titik awal, sehingga tidak kehilangan dalam perjalanan hidupnya dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Selanjutnya melakukan perubahan dan addendum. Dengan demikian kita bisa menyempurnakan Undang-Undang 45 guna menghadapi tantangan masa kini dan menyongsong masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai cita serta logika dan tujuan didirikan negara Indonesia. Kaji ulang adalah penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian serta menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas pelaksanaannya sesuai dengan prasyarat. Proses kaji ulang hendaknya dirunut mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan 18 Agustus 45 dengan fokus penyempurnaan pada bagian-bagian masalah pokok mendasar, terutama yang berkaitan dengan desain dan struktur bangunan dan mekanisme ketatanegaraan, sesuai dengan nilai, konsep, gagasan, dan dasar yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Para narasumber peserta dialog kebangsaan yang saya hormati, Acemoglu dan Robinson dalam bukunya Why Nation Fail, The Original Power, Prosperity, and Poverty tahun 2012 mengingatkan kita bahwa sebab pokok kegagalan suatu bangsa bukan karena kurang adidaya, melainkan karena salah desain kelembagaan dan tata kelola kenegaraan. Kegagalan sesuatu negara tidak terjadi dengan tiba-tiba.
Bibit-bibit kegagalan itu sebenarnya sudah tertanam jauh dalam berbagai institusi politik kenegaraan terkait bagaimana sebuah negara dijalankan. Tesis mereka hanya dalam institusi politik ekonomi yang inklusif sebuah bangsa akan mampu mencapai kemakmurannya. Tentu kita tidak ingin Indonesia menjadi negara gagal sebagaimana warning dari Acemoglu dan Robinson di atas negara fragile state yang saya sampaikan dari awal tadi. Oleh karena itu, sudah saatnya bangsa Indonesia berani mengevaluasi menyeluruh terhadap koreksi terhadap Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen mengatur tentang sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia dengan menempatkan Pancasila sebagai rujukan utama sebagai sumber hukum. FKPBI dan berbagai lembaga seperjuangan siap untuk mengambil inisiatif untuk mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh koreksi dan penyebutan Undang-Undang 45 hasil 4 kali amandemen melalui mekanisme kaji ulang sebagaimana saya sampaikan tadi. Mengembalikan perjalanan bangsa dalam alur dan arah yang berdasarkan Pancasila merupakan pekerjaan besar. Apabila ini berhasil dilakukan, kita semua akan meningkatkan legacy yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin, demikianlah keynote speaker dari Ketua Umum FKPPI, di mana kami sejak disahkannya amandemen Undang-Undang 45 itu sudah sebelum disahkan FKPPI sudah menghadap pimpinan MPR pada waktu itu Profesor Dr. Amin Rais, di mana kami menyatakan keberatan terhadap amandemen tersebut. Tapi amandemen tetap berlanjut dan FKPPI cuma bisa mantuk-mantuk saja. Terima kasih Ketua Umum.